Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pengantar teknologi, informasi, dan new media mengenai tentang hiburan. Nah, saya Asep Hikmat Dermawan dengan NPM 51419094. Saya Dani Nuradianto dengan nomor MPM 51419559. Saya Francis Indrianto dengan NPM 57419161. Ya, enjoy. Halo teman-teman, nama saya Asep Hikmat Dermawan. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang apa itu internet, apa itu ini media, beserta tujuan penggunaannya. Pertama, apa sih internet itu? Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau dapat kita sebut WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, ataupun video. Sejarah lahirnya internet. Sekitar tahun 1960-an, lahirnya internet berawal dari program Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA yang membuat sistem komunikasi berbasis jaringan yang bernama ARPANET. Internet dapat dimulai dipakai untuk menghubungkan sebagian universitas yang ada di Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1984, nama domain pada internet juga sudah mulai dipakai. Pemerintah Amerika Serikat mendirikan National Science Foundation Network untuk menggantikan fungsi dari ARPANET sebagai wadah riset perkembangan jaringan internet di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia yang lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Nah, sekarang apa sih new media itu? New media adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencangkup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital, sering sekali memiliki karakteristik dapat manipulasi bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif, dan tidak memihak. Secara sederhana, new media adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, online social network, online forum, dan lain-lain yang menggunakan komputer sebagai medianya. Menurut para ahli, new media adalah satu, menurut Everett M. Rogers, new media adalah media baru yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Yang kedua, menurut Ron Rice, new media merupakan media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer di dalamnya, baik mainframe, PC, maupun notebook, yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. Menurut Maxwell, new media adalah tempat di mana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi. Distribusi pesan lewat satelit meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer. Keterlibatan audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah pengertian untuk hiburan. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, film, permainan, maupun olahraga. Tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaan internet sebagai media adalah agar kita manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah dan fleksibel. Yang artinya, kita dapat melakukannya di mana saja,
dan kapan saja. Salah satu contohnya ada pada bidang hiburan. Dengan menggunakan internet, kita dapat mengakses banyak hal yang dapat menghibur kita sendiri. Contohnya, mengakses jejaring sosial. Kita bisa memanfaatkan internet yang telah dimiliki untuk mengakses berbagai situs jejaring sosial terkenal, seperti Facebook dan Twitter. Kedua, mendengarkan musik. Manfaat internet sebagai media hiburan yang lain adalah sebagai media untuk mendengarkan lagu kesukaan kita secara langsung. Kita dapat menggunakan aplikasi seperti Joox maupun Spotify agar dapat menikmati beragam konten musik, baik lokal maupun internasional secara gratis. Lalu, untuk menonton video. Manfaat internet sebagai sarana penghibur lainnya adalah untuk menonton video yang kita ingin tonton secara langsung di mana saja. Dengan adanya YouTube, juga membuat kita dapat mengakses banyak macam video untuk ditonton. Dengan munculnya Play Google Movies, kita dapat menonton film yang kita suka kapan saja di mana saja secara legal. Selanjutnya, bermain game. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses sarana hiburan yang paling populer di semua kalangan, yaitu video games. Video games juga termasuk sarana efektif untuk dijadikan hiburan manusia, karena pada umumnya manusia memang senang bermain. Oleh karena itu, kemunculan internet sangat membantu memudahkan kita dalam menghilangkan rasa penat. Yang terakhir adalah membaca buku online. Manfaat internet sebagai media hiburan juga bisa dirasakan oleh para kutu buku. Bagi kita yang sangat suka membaca, dapat memanfaatkan waktu luang untuk tersambung ke internet dan membaca buku kesukaan kita. Saya Dani Nuradianto ingin mempresentasikan kekurangan dan kelebihan new media dalam sarana hiburan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan new media sebagai sarana hiburan, yaitu dapat membuat dan menghibur seseorang bila sedang jenuh atau stres dengan pekerjaannya. Kedua, dapat membuat seseorang mendapatkan informasi yang sedang viral di dunia dengan hanya menonton atau melihat berita di YouTube atau media lain. Ketiga, sebagai media penyaluran bakat, contohnya ialah mengcover lagu atau bernyanyi atau menari dan lain-lain. Dan juga saya akan menjelaskan tentang kekurangan new media sebagai sarana hiburan, yaitu kekurangannya satu, ia munculnya sifat individualisme atau sikap menyendiri. Kedua, manusia menjadi malas beraktivitas. Ketiga, masih banyak berita hoax di luar sana. Cara penggunaan dan pemanfaatan menggunakan new media sebagai sarana hiburan ialah sangatlah mudah di zaman sekarang. Kita bisa mengakses media hiburan di mana saja dan kapan saja yang kita mau, selagi ada internet. Namun di Indonesia, internet itu belumlah merata di seluruh penjuru Indonesia. Ada juga tidak dapat mengakses internet dan menyebabkan kekurangan informasi bagi mereka. Dalam pemanfaatan new media sebagai sarana hiburan dan mencari informasi dengan cepat, seringkali internet juga digunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook maupun Instagram maupun dan bermain game. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan gratis maupun berbayar, sehingga kita dapat memiliki berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet. Terlebih negara Indonesia juga sudah mengakui kegiatan e-sport atau olahraga elektronik sebagai cabang olahraga. E-sport ini sangatlah menjadi sarana hiburan di ajang kejuaraan Indonesia dengan hadiah yang cukup lumayan besar. Karakteristik new media. Menurut Lister, terdapat beberapa karakteristik untuk mengidentifikasi new media, yaitu yang pertama itu ada digital. Dalam media digital, semua proses input data diubah menjadi data angka desimal, kemudian diolah dan disimpan sehingga menjadi output seperti di sumber online. Digitalisasi ini menciptakan cara untuk memasukkan jumlah data dengan kualitas besar, akses yang sangat cepat, dan diubah dengan tingkat perubahan yang sangat tinggi dan cepat. Yang kedua itu ada interaktif. Interaktif dalam media baru menawarkan hal yang bersifat interaksi, sehingga membuat adanya keterlibatan para pengguna lebih kuat dan tidak hanya menjadi konsumen atau penonton saja. Sedangkan jika media lama hanya bersifat pasif.
Yang ketiga itu ada hypertextual. Hypertextual merupakan suatu hasil kerja yang dibuat dengan beberapa unit sehingga membuat para pengguna dapat mengeksplor media baru dengan alat bantu navigasi dengan desain tertentu seperti link, laman, atau tautan. Teks yang terdapat pada hypertext memiliki sifat non-sekuensial atau multilinear sehingga tidak membuat para pembaca atau pengguna harus membaca sesuai urutan tertentu. Yang keempat ada network atau jaringan, yang berarti di dalam media baru, internet, terdapat beberapa jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang menemukan dan menggunakan internet dalam mencari informasi. Sehingga akhirnya media baru dapat dilihat sebagai jaringan media massa, yang saat ini konsumen lebih mudah memperluas akses mereka di media dari konsumen aktif ke produksi aktif. Yang kelima itu ada virtual. Virtual merupakan fitur dari sebuah budaya postmodern dan tahap lanjutan dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang diterapkan menggunakan teknologi. Virtual merupakan sebuah alternatif yang nyata. Terdapat dua jenis virtual reality, yaitu sensor VR yang imersif dan koneksivitas komunikasi online. Yang keenam itu simulasi. Simulasi memiliki hubungan dengan virtual. Lebih tepatnya, simulasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang sudah ada karena memang benar terjadi di dunia. Simulasi memiliki 3 bagian, yaitu simulasi postmodernis, permainan simulasi, dan simulasi komputer. Fitur-fitur. Dalam kali ini saya mengambil fitur dari YouTube. Yang pertama itu ada autoplay. Autoplay adalah fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai. Fitur ini sangat membantu karena dengan adanya algoritma YouTube yang pintar, video selanjutnya yang akan diputar selalu berkaitan dengan yang sedang berjalan. Yang kedua itu ada notasi. Notasi di sini merupakan sebuah link berbentuk video ataupun kotak yang berada dalam video yang sedang diputar. Fitur ini biasanya dimanfaatkan oleh pengunggah video agar video lain miliknya ikut ditonton juga. Yang ketiga itu ada mengatur kecepatan video. Fitur ini membuat kita bisa mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini biasanya dimanfaatkan saat melihat sebuah tutorial. Video akan diperlambat agar tutorial tidak ketinggalan atau bahkan dipercepat jika memang merasa sudah sedikit paham. Caranya cukup mudah, Anda tinggal klik gear yang ada di bawah lalu klik kecepatan dan pilih kecepatan yang Anda mau. Yang keempat itu ada subtitle. Fitur yang satu ini adalah fitur yang paling membantu saat ini. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan video yang menggunakan bahasa asing. Baik itu video klip lagu, trailer film, video tutorial, video percakapan, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada fitur download video. Nah, fitur ini juga tidak kalah menarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan YouTube, yakni fitur download video. Fitur ini memungkinkan kita untuk mendownload video YouTube yang nanti bisa kita tonton secara offline. Fitur ini sudah disediakan oleh YouTube pada aplikasinya. About YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing berbagai video yang populer di mana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. YouTube didirikan pada bulan Februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Umumnya, video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Salah satu layanan dari Google ini memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. Pada awalnya, YouTube memang bukan dikembangkan oleh Google, tapi Google mengakuisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan Google yang lain. Saat ini YouTube menjadi situs online video provider yang paling dominan di Amerika Serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 jam durasi video diupload ke YouTube setiap menitnya dengan 6 miliar viewers per hari. YouTube kini telah menjadi berbagai macam kebutuhan dari penggunanya. Fitur-fitur yang ditawarkan
dengan kemajuan teknologi YouTube saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan sang pengguna. Memiliki lebih 1 miliar pengguna, hampir sepertiga dari semua pengguna internet, dan setiap hari orang menonton ratusan jam video di YouTube dan menghasilkan miliaran kali penayangan. YouTube secara keseluruhan telah menjangkau lebih banyak pemirsa yang berusia 18-34 dan 18-49 tahun daripada jaringan kabel manapun di dunia. Manfaat YouTube terhadap berbagai keperluan dan kebutuhan pengguna. Yang pertama itu memberikan layanan gratis. Yang kedua itu mendownload atau unduh. Yang ketiga itu mengakses video streaming. Yang keempat itu mendukung industri hiburan YouTube. Kelebihan dan kekurangan YouTube. Selain pengertian YouTube, sekarang tiba saatnya kita berbicara tentang plus minusnya dari YouTube, bahwa segala sesuatu yang positif pasti memiliki hal yang negatifnya juga. Kelebihannya yang pertama itu menjadi sumber informasi berbagai pihak, yang kedua menjadi media promosi yang baik, yang ketiga sumber hiburan yang kaya akan kreativitas, yang keempat menjadi sumber penghasilan, yang kelima berbagi kegiatan dengan live streaming. Kekurangan yang pertama, masih banyak berita hoax, berita tidak sesuai dengan sumber. Hal ini memang kerap terjadi di YouTube. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar fitnah. Mungkin pihak YouTube bisa memberi tindakan atas hal ini. Yang kedua itu masih ada konten-konten yang tidak mungkin pantas dilihat oleh anak-anak yang berbau dewasa, yang tidak ada verifikasinya alias bisa langsung diakses siapa saja. Hal ini ditakutkan terbuka oleh anak-anak disengaja maupun tidak. Ada beberapa negara yang memblokir YouTube. Beberapa negara yang memblokir YouTube adalah Cina, Turki, Iran, Korea Utara, dan masih ada lagi. Ada berbagai alasan mengapa di sana YouTube diblokir. Di antaranya adalah poin di atas tentang kevulgaran konten. Dari kekurangan YouTube di atas sebenarnya bisa kita tangani sendiri. Kita memang dituntut untuk selalu smart dalam memilih atau melihat sebuah sumber konten, baik itu video ataupun artikel. Karena pada dasarnya semua kembali kepada penggunanya. Bahkan internet sekalipun bisa disalahgunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf.